Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah hutan yang lebat, di balik kesunyian yang mencekam, tersembunyi sebuah suara yang mengguncang. Kisah ini bukan tentang dongeng, melainkan tentang Pak Sabar Suparti, seorang pertapa modern yang memilih hidup tanpa listrik dan hiruk-pikuk kota, demi mendapatkan kejernihan batin. Namun, dari dalam keheningan itulah, ia melontarkan kritik pedas yang menusuk ke jantung permasalahan bangsa, dari kebijakan yang salah sasaran hingga perannya sebagai rakyat biasa yang terabaikan. Kisah Pak Sabar adalah cerminan kegelisahan dan harapan jutaan rakyat Indonesia yang haus akan keadilan dan perubahan. Bantu subscribe, like, dan share channel ini. Di tengah belantara yang bisu, di mana hanya hembusan angin yang menyanyikan lagu pilu dan desauan daun menjadi satu-satunya pendengar, bersemayamlah seorang pria. Ia bukan sekadar penghuni, melainkan penjaga ketenangan yang rapuh. Namanya Sabar Suparti, dan ia telah mengubur dirinya dalam keheningan hutan, jauh dari riuh rendah peradaban yang bergejolak. Ia hidup tanpa listrik, tanpa koneksi, seolah-olah sengaja mencabut dirinya dari arus waktu yang tak pernah berhenti. Kehidupan Pak Sabar bukanlah pelarian, melainkan sebuah aksi pemberontakan yang hening. Setiap langkahnya di atas tanah basah, setiap ayunan parangnya membelah ranting, adalah pernyataan yang lebih lantang dari ribuan orasi di jalanan. Ia memilih hidup sederhana bukan karena kemiskinan, melainkan karena ia ingin melihat segalanya dengan mata telanjang, tanpa tirai ilusi yang dipasang oleh dunia modern. Wajahnya yang keriput dan tangannya yang kasar adalah cerminan dari pergulatan hidupnya, namun matanya memancarkan sebuah kebijaksanaan yang tajam, seolah menyimpan rahasia-rahasia kuno yang terlupakan. Satu-satunya jembatan antara dunianya yang sunyi dan dunia di luar sana adalah sebuah radio tua yang ditenagai baterai. Setiap malam, di bawah naungan bintang-bintang yang dingin, Pak Sabar menyetelnya. Dari sana, suara-suara sumbang mengalir, berita tentang korupsi yang merajalela, janji-janji politik yang hampa, dan kekacauan yang semakin menelan bangsa. Setiap kata adalah tusukan tajam yang mengusik damai yang susah payah ia bangun, mengingatkannya bahwa meski tubuhnya di hutan, jiwanya masih terikat pada nasib negerinya. Di dalam dadanya, badai bergejolak. Ia bisa saja mematikan radio itu dan kembali memeluk damai yang ia cari, tetapi hati nuraninya menolak. Suara-suara yang ia dengar adalah tangisan jutaan rakyat yang tak terwakili, jeritan putus asa yang tak sampai ke telinga para penguasa. Ia sadar, ia melihat segalanya dengan kejernihan yang tak dimiliki oleh mereka yang terperangkap dalam sistem. Ia melihat luka bangsa dari akarnya, bukan dari permukaan yang penuh retorika kosong. Suatu malam, badai hebat menerjang. Kilat menyambar membelah langit, diikuti guntur yang menggelegar memekakkan telinga. Di tengah gempuran alam yang dahsyat itu, sebuah realisasi datang padanya seperti sambaran petir. Ia tidak bisa lagi bersembunyi. Keheningannya bukanlah solusi, melainkan sebuah kemewahan yang tidak bisa ia nikmati di tengah penderitaan bangsanya. Ia harus berbicara, tidak sebagai seorang politikus atau pakar, melainkan sebagai rakyat jelata yang bicaranya berasal dari hati yang paling dalam. Seolah alam raya mendengar tekadnya, keesokan harinya seorang pemuda muncul, tersesat di tengah rimba. Ia adalah pewawancara yang mencari kisah-kisah tak terduga, dan ia menemukan Pak Sabar, sebuah permata tersembunyi yang tak pernah ia sangka. Awalnya, pemuda itu hanya ingin tahu bagaimana seorang manusia bisa bertahan hidup sendirian di hutan, tetapi setelah mendengarkan beberapa patah kata dari Pak Sabar, ia tahu ia telah menemukan sesuatu yang jauh lebih besar. Dengan kamera yang gemetar dan mikrofon yang terangkat, pewawancara itu meminta Pak Sabar untuk berbicara. Di bawah naungan pohon-pohon raksasa, dengan hembusan angin yang kini seolah menjadi saksi, Pak Sabar menarik napas dalam. Suaranya, yang selama bertahun-tahun hanya berbicara pada alam, kini akan menggemakan sebuah kebenaran pahit ke seluruh negeri. Kisahnya adalah awal dari sebuah babak baru, bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk setiap hati yang masih haus akan keadilan dan kejujuran. Tekad yang membara di hati Pak Sabar kini menuntut jalan keluar. Pertemuannya dengan pemuda pewawancara menjadi gerbang. Namun, sebelum kata-kata mengalir, benaknya kembali pada hiruk-pikuk janji kampanye yang ia dengar dari radio tua. Program makan gratis, begitu mereka menyebutnya, menggaung di telinganya, sebuah solusi instan yang justru terasa hampa di tengah hutan. Mereka bicara tentang memberi makan, ucap Pak Sabar, suaranya berat dan bergetar, tapi apakah perut kenyang itu cukup jika tangan masih kosong? Ia memandang jauh ke horizon, seolah sedang menghitung dampak dari janji-janji itu.
Baginya, program tersebut hanyalah plester di atas luka yang menganga, upaya menenangkan gejala tanpa menyentuh akar masalah. Ribuan, bahkan jutaan rupiah, akan menguap begitu saja untuk sekali makan, tanpa meninggalkan jejak perubahan yang substansial. Pemuda itu mencatat setiap kata, menangkap gema kekecewaan yang mendalam. Pak Sabar melanjutkan, dulu, negeri ini membangun. Pabrik-pabrik berdiri, tanah digarap, rakyat bekerja. Kini, yang ada hanya antrean bantuan dan janji kosong. Bukankah lebih baik jika uang itu dialokasikan untuk membangun kembali fondasi ekonomi? Dirikan pabrik, berikan pelatihan, ciptakan pekerjaan yang bermartabat. Ada api dalam ucapannya, kobaran semangat yang tak padam meski usianya senja. Ia menunjuk ke tanah di bawah kakinya, seolah-olah pepohonan di sekitarnya adalah saksi bisu atas kebenaran yang ia pegang teguh. Rakyat butuh alat pancing, bukan ikan yang sesekali dilemparkan. Mereka butuh martabat dari keringat sendiri, bukan belas kasihan yang memupuk ketergantungan. Kritik ini bukan lahir dari kebencian, melainkan dari kepedihan melihat bangsanya berjalan di jalur yang salah, terbuai oleh ilusi kesejahteraan sementara. Setiap argumennya menusuk tajam, menelanjangi kepalsuan di balik retorika politik. Pak Sabar bukan seorang ekonom, namun logikanya jauh lebih gamblang daripada laporan-laporan tebal. Ia berbicara dari pengalaman hidup yang keras, dari pengamatan yang jujur akan realitas yang tak terpoles oleh data-data manipulatif. Baginya, pembangunan sejati dimulai dari kemandirian, bukan dari uluran tangan yang sesaat. Pandangan Pak Sabar tidak hanya berhenti pada kritik, melainkan menawarkan sebuah visi. Sebuah visi di mana setiap warga negara memiliki kesempatan untuk berkarya, untuk menopang hidupnya sendiri, dan untuk membangun masa depan yang lebih kokoh. Ia percaya bahwa kekuatan sejati suatu bangsa terletak pada produktivitas rakyatnya, bukan pada seberapa banyak bantuan yang bisa diberikan. Di tengah keheningan hutan yang kembali menyelimuti, setelah rentetan kalimat penuh makna itu, udara terasa lebih berat. Kata-kata Pak Sabar bukan sekadar kritik, itu adalah seruan, peringatan keras dari seorang yang telah melihat banyak hal. Sebuah seruan agar bangsa ini kembali pada esensinya, pada semangat gotong royong dan kemandirian, sebelum terlambat. Ketika obrolan mereka beralih dari piring kosong ke kepemilikan tanah, raut wajah Pak Sabar berubah. Ada kilatan amarah yang sulit disembunyikan di balik sorot matanya yang biasanya tenang. Mereka memberi makan, tapi di sisi lain, mereka menjual harga diri bangsa, ucapnya tajam, gestur tangannya menyapu udara, seolah menghalau bayangan-bayangan kebijakan yang menyakitkan. Bagi Pak Sabar, tanah bukan sekadar komoditas. Tanah adalah tulang punggung sejarah, saksi bisu perjuangan leluhur, dan warisan tak ternilai untuk generasi mendatang. Tanah ini adalah ibu pertiwi, katanya, suaranya sedikit meninggi. Bagaimana mungkin seorang anak tega menjual ibunya sendiri kepada orang asing, demi keuntungan sesaat yang fana? Kalimat itu menggantung di udara, menciptakan beban moral yang terasa menusuk. Ia teringat cerita dari masa kecilnya, bagaimana para sesepuh selalu mengajarkan untuk menjaga setiap jengkal tanah, sebab di sanalah akar kehidupan bersemi. Kini, mendengar kabar bahwa orang-orang asing bisa dengan mudah menguasai lahan-lahan strategis, hatinya seperti tercabik. Bukankah para pahlawan kita berjuang mati-matian agar tanah ini merdeka, agar tidak lagi diinjak-injak kaki penjajah? Tanyanya, retoris, menatap pemuda itu dengan tatapan penuh tuntutan. Pemuda pewawancara merasakan getaran amarah yang tulus dari Pak Sabar. Ini bukan sekadar kritik politis, ini adalah jeritan jiwa yang merasa terhianati. Bagi Pak Sabar, kebijakan yang mengizinkan kepemilikan tanah oleh pihak asing adalah bentuk penjajahan modern yang lebih halus, namun tak kalah mematikan. Penjajahan yang tidak lagi menggunakan senjata, melainkan kertas-kertas perjanjian dan aliran dana. Ketika tanah kita dikuasai mereka, apa bedanya kita dengan buruh di negeri sendiri? Lanjut Pak Sabar, menggelengkan kepala perlahan, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Ia membayangkan masa depan di mana anak cucunya mungkin tak lagi memiliki pijakan yang kokoh di tanah kelahirannya sendiri, menjadi numpang di negerinya sendiri. Sebuah gambaran yang mengerikan dan membuatnya bergidik. Kritik ini, menurut Pak Sabar, bukan hanya tentang ekonomi atau hukum, melainkan tentang jati diri bangsa. Tentang martabat yang terenggut, tentang kedaulatan yang tercabik. Ia percaya bahwa sebuah bangsa tidak akan pernah bisa benar-benar merdeka jika pondasinya, yaitu tanah, telah berpindah tangan.
Itu adalah pengkhianatan terhadap amanah para pendiri bangsa yang telah berkorban nyawa. Di bawah rindangnya pepohonan yang seolah ikut merasakan kepedihan itu, Pak Sabar mengakhiri penuturannya tentang tanah dengan helaan napas berat. Ia berharap suaranya, meski hanya berasal dari kedalaman hutan, bisa menggetarkan kesadaran mereka yang kini duduk di kursi kekuasaan. Mengingatkan mereka bahwa ada harga yang tak bisa dibayar dengan materi, harga sebuah kedaulatan, harga sebuah martabat, harga sebuah ibu pertiwi. Perlahan, obrolan mereka beralih dari kepedihan akan masa kini menuju gema sejarah. Pak Sabar menutup matanya sejenak, seolah tengah memutar kembali gulungan waktu dalam benaknya. Dulu, negeri ini punya pegangan, bisiknya, suaranya kini lebih lembut, diselimuti nostalgia yang mendalam. Ia mulai membandingkan situasi genting saat ini dengan era kepemimpinan para proklamator dan pembangunan. Ingatlah Bung Karno, ucapnya, mengangkat jari telunjuk. Tanah ini, bagi beliau, adalah pusaka. Orang asing boleh datang, boleh berdagang, tapi tak boleh memiliki sejengkal pun. Sistemnya jelas, hanya sewa atau kontrak, bukan hak milik. Ada batasan yang tak boleh dilanggar, sebuah pagar kokoh yang melindungi ibu pertiwi dari tangan-tangan asing. Ada kebanggaan dalam nada bicaranya ketika menyebut nama pendiri bangsa itu. Pemuda pewawancara mendengarkan dengan seksama, menyadari bahwa ia tidak hanya mendengar kritik, melainkan juga pelajaran sejarah yang kaya. Pak Sabar melanjutkan, menggeser pandangannya ke era kepemimpinan Presiden Soeharto. Di masa itu, ada semangat asimilasi yang kuat, terutama antara suku Jawa dan etnis Tionghoa. Mereka hidup berdampingan, berbaur, bahkan banyak yang menikah. Ada upaya untuk menyatukan perbedaan, untuk melebur menjadi satu bangsa. Mata Pak Sabar menerawang, seolah melihat kembali wajah-wajah lama yang kini hanya tinggal kenangan. Tidak ada lagi tudingan, pribumi, atau non-pribumi, yang memecah belah. Kita semua adalah Indonesia. Semangat itu kuat, mempersatukan, kenangnya, menunjukkan kerinduan akan era di mana identitas nasional lebih menonjol daripada perbedaan etnis. Ia membandingkan dengan kondisi sekarang yang menurutnya cenderung kembali pada sentimen dan polarisasi. Lihatlah sekarang, desahnya, nada suaranya kembali muram. Sentimen itu kembali muncul. Kita mudah dipecah belah. Dulu, kita belajar untuk saling merangkul, kini kita justru didorong untuk saling mencurigai. Bagi Pak Sabar, ini adalah kemunduran yang menyakitkan, sebuah luka lama yang kembali terbuka dan mengancam keutuhan bangsa. Ia percaya bahwa kekuatan bangsa terletak pada persatuan, pada kemampuan untuk mengatasi perbedaan dan fokus pada tujuan bersama. Kebijakan yang membiarkan tanah dikuasai asing, serta perpecahan etnis, adalah dua sisi mata uang yang sama-sama mengikis fondasi kebangsaan yang telah susah payah dibangun oleh para pendahulu. Di akhir penuturannya, Pak Sabar kembali menegaskan bahwa pelajaran dari masa lalu seharusnya menjadi cermin. Sebuah cermin untuk melihat kesalahan-kesalahan hari ini, dan sebuah peta jalan untuk kembali ke arah yang benar. Ia berharap, di tengah segala kekacauan, bangsa ini bisa kembali menemukan semangat persatuan dan kedaulatan yang pernah dipegang teguh oleh para pemimpin terdahulu. Setelah merenungkan jejak sejarah dan segala pasang surutnya, tatapan Pak Sabar beralih ke masa depan, namun bukan dengan optimisme buta. Ada sebuah keyakinan yang mengakar kuat di hatinya, sebuah ramalan yang diwarisi dari para leluhur, tentang kedatangan Ratu Adil. Pemuda pewawancara mengerutkan kening, menunggu penjelasan tentang sosok misterius ini, yang namanya kerap disebut dalam kisah-kisah lama. Ratu Adil, bisik Pak Sabar, bukan dengan nada takhayul, melainkan dengan keyakinan mendalam. Bukanlah seorang wanita yang mengenakan mahkota berkilauan, nak. Ia adalah lambang, simbol dari seorang pemimpin yang adil, seorang yang benar-benar memihak rakyat, bukan kepada segelintir kaum berkuasa atau kepentingan asing. Wajahnya kini memancarkan harapan, seolah-olah cahaya keadilan itu sudah mulai terlihat di kejauhan. Ia menjelaskan bahwa kemunculan Ratu Adil akan didahului oleh masa-masa yang sangat sulit. Masa di mana bangsa ini akan diuji hingga titik terendah, di mana kedaulatan terancam, dan penderitaan rakyat mencapai puncaknya. Ketika semua terasa gelap, ketika harapan seolah padam, disitulah ia akan datang, lanjutnya, matanya menatap langit, seolah sedang berkomunikasi dengan kekuatan tak kasat mata. Ia akan muncul di saat orang asing, terutama dari etnis Tionghoa, telah menguasai begitu banyak sendi kehidupan di negeri ini, tegas Pak Sabar, dengan nada yang penuh keprihatinan. Baginya,
Situasi tersebut adalah salah satu tanda yang telah diramalkan, sebuah indikasi bahwa bangsa ini sedang berada di persimpangan jalan, antara kehancuran atau kebangkitan. Pemuda itu merasakan sensasi merinding. Meskipun terdengar seperti mitos, kata-kata Pak Sabar memiliki kekuatan yang aneh, seolah-olah ia sedang menyampaikan kebenaran yang lebih dalam dari sekadar ramalan biasa. Ini adalah ekspresi kerinduan rakyat akan pemimpin yang tulus, yang berani berdiri tegak demi keadilan, tanpa terpengaruh oleh intrik kekuasaan. Ia akan membersihkan kekotoran, menegakkan kembali keadilan yang telah runtuh, dan mengembalikan martabat bangsa, kata Pak Sabar, suaranya kini lebih mantap. Ia akan mengembalikan apa yang seharusnya menjadi milik rakyat, dan menyingkirkan mereka yang hanya mencari keuntungan pribadi dari penderitaan. Ini adalah harapan akan revolusi moral, bukan sekadar pergantian tampuk kekuasaan. Di akhir penuturannya, Pak Sabar kembali menekankan bahwa Ratu Adil bukanlah seorang penyelamat yang datang tiba-tiba tanpa sebab. Ia adalah cerminan dari kebutuhan rakyat akan pemimpin yang berintegritas, yang mampu membawa bangsa ini kembali pada esensinya, pada nilai-nilai luhur yang telah lama terabaikan. Sebuah harapan yang dramatis di tengah keputusasaan. Setelah membahas harapan akan hadirnya Ratu Adil, Pak Sabar mengalihkan pandangannya, seolah kembali ke realitas pahit yang sedang ia hadapi. Kini, sasarannya adalah jantung kekuasaan yang ia anggap telah lumpuh, Dewan Perwakilan Rakyat. Ia menarik napas dalam, seolah mengumpulkan segenap keberanian untuk melontarkan kritik pedas yang telah lama terpendam. Setelah presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat, apalagi gunanya DPR? Tanyanya, retoris, dengan nada suara yang penuh kekecewaan. Matanya memancarkan ketidakpercayaan yang mendalam, seolah melihat sebuah entitas yang kehilangan arah dan tujuan. Bagi Pak Sabar, lembaga yang seharusnya menjadi suara rakyat kini terasa seperti gema kosong di gedung-gedung megah. Ia membayangkan anggaran fantastis yang digelontorkan untuk operasional DPR, untuk gaji dan tunjangan para anggotanya, untuk fasilitas mewah yang jauh dari jangkauan rakyat jelata. Uang sebanyak itu, desahnya, bisa dipakai untuk membangun berapa pabrik. Bisa menciptakan berapa ribu lapangan kerja bagi rakyat yang kelaparan. Perbandingan itu menusuk, menunjukkan kontras mencolok antara kemewahan segelintir elit dan penderitaan mayoritas. Bagi Pak Sabar, peran DPR saat ini terasa tumpang tindih, bahkan cenderung menjadi beban. Ketika rakyat sudah memilih pemimpinnya secara langsung, fungsi pengawasan dan legislasi DPR menjadi dipertanyakan keefektifannya. Ia melihatnya sebagai birokrasi yang gemuk dan lamban, justru menjadi penghambat kemajuan, alih-alih pendorong. Mereka duduk di sana, bersidang, berdebat, tapi hasilnya apa? Tanya Pak Sabar, menggelengkan kepalanya. Hanya janji-janji kosong yang tak kunjung terwujud. Rakyat di bawah sana, di desa-desa terpencil, di kota-kota kumuh, tidak merasakan dampak positif dari keberadaan mereka. Kata-kata ini adalah cerminan dari kekecewaan kolektif rakyat terhadap representasi mereka di parlemen. Ia mengusulkan sebuah reformasi radikal, mengalihkan sebagian besar anggaran DPR untuk program-program pembangunan yang langsung menyentuh kehidupan rakyat, seperti membangun infrastruktur vital, pabrik-pabrik untuk lapangan kerja, atau fasilitas pendidikan dan kesehatan. Sebuah ide yang mungkin terdengar utopis bagi sebagian orang, namun bagi Pak Sabar, itu adalah satu-satunya jalan menuju kesejahteraan sejati. Di penghujung perbincangan mereka, di tengah remang senja yang mulai menyelimuti hutan, suara Pak Sabar terdengar seperti sebuah seruan profetik. Seruan untuk mengembalikan fungsi negara pada esensinya, melayani rakyat. Seruan untuk mengikis setiap kemewahan yang tidak perlu, dan mengalihkan sumber daya untuk membangun kembali fondasi bangsa dari bawah, dengan semangat kemandirian dan keadilan yang utuh.